Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Kusumawardana. Pada kesempatan ini saya akan coba menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pinocchio. Langsung saja. Dahulu kala di sebuah desa kecil hiduplah seorang pak tua yang bekerja membuat mainan kayu untuk anak-anak di sana. Namun pak tua ini sangat sedih karena dia tidak memiliki anak. Oh iya, Pak tua ini bernama Gepeto. Gepeto sangat sedih karena dia tidak memiliki anaknya sendiri. Hingga pada suatu saat Gepeto berkata, Aku sangat sedih karena aku tidak memiliki anakku sendiri. Bagaimana jika aku membuat boneka kayu laki-laki yang akan aku anggap menjadi anakku sendiri? Ide yang bagus. Aku akan pergi ke hutan untuk mencari kayu terbaik di sana. lalu Gepeto pun berjalan pergi ke hutan untuk mencari kayu yang terbaik yang akan dia gunakan untuk membuat boneka kayu. Lalu sampainya di hutan, Gepeto menemukan kayu yang sempurna untuk ia gunakan membuat boneka kayu. Wah, ini adalah kayu yang sempurna. Aku akan menggunakan kayu ini untuk membuat boneka kayu impianku. Lalu Gepeto membawa bongkahan kayu itu selayaknya seorang bayi di punggungnya. Sesampainya Gepeto di rumah, Gepeto mulai memahat kayu tersebut dan menyulapnya menjadi sebuah boneka kayu laki-laki tampan, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki. Terciptalah boneka kayu laki-laki yang tampan. Wah, akhirnya aku telah menciptakan boneka kayu laki-laki yang tampan. Kau sungguh mengingatkanku akan masa kecilku, nak. Mulai sekarang, aku tidak akan menjualmu. Dan akan kupanggil kau Pinocchio. Sekarang namamu sudah berganti menjadi Pinocchio, boneka kayu laki-lakiku. Lalu saat malam harinya, Gepeto pun sangat nyenyak tertidur dengan lelap karena seharian ia lelah bekerja. Ia tertidur di kasurnya bersamaan dengan Pinocchio di sampingnya. Kemudian pada tengah malam datanglah seorang peri menemui masuk ke dalam kamar Gepeto dan juga Pinocchio. Cuing. Kemudian sang peri itu berkata, Gepeto, kau telah memberikan banyak kebahagiaan untuk banyak anak kecil di sini. Aku akan memberi kau sebuah hadiah yang spesial. Kemudian peri ini membacakan sebuah mantra kepada Pinocchio. Mit kemat kamit. Celing. Pinocchio pun berubah menjadi boneka kayu hidup. Kemudian dia bangkit dan melompat ke sana kemari menuju ke sang peri. Wah, terima kasih peri, kau telah menghidupkanku. Iya Pinocchio, sekarang kau hidup. Aku berpesan kepadamu, jangan buat ayahmu kecewa, jangan bohongi dia dan buat ayahmu bangga. Baik peri, terima kasih. Aku sekarang sudah bisa berbicara, sudah bisa berjalan dan juga menari. Shh, jangan keras-keras Pinocchio, nanti ayahmu terbangun. Kejutkan dia di pagi hari. Baik peri, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Baik Pinocchio, aku pergi dulu. Kemudian sang peri pun pergi. Terbang ke angkasa. Lalu Pinocchio pun tertidur kembali bersamaan dengan Gepeto di sampingnya. Akan tetapi di pagi hari Gepeto sangat terkejut karena di sampingnya sudah ada Pinocchio yang sudah hidup. Wah, Pinocchio. Aku terkejut sekali. Bonekaku hidup. Pinocchioku hidup. Iya ayah, aku hidup. Wah, terima kasih Tuhan. Mereka pun berpelukan. Setelah kejadian itu, setiap harinya, setiap waktu mereka menghabiskan waktu bersama-sama bermain, bercanda bersama-sama Gepeto dan juga Pinocchio. Lalu pada suatu saat Pinocchio sudah cukup besar untuk pergi ke sekolah. Hingga Pinocchio pun berkata kepada ayahnya, Ayah, aku sudah cukup besar untuk pergi ke sekolah. Tolong belikan aku buku dan pensil. Baiklah Pinocchio, tentu saja aku akan membelikanmu
Aku akan memberikanmu uang untuk membeli buku dan juga pensil. Lalu, namun Geppetto tidak memiliki cukup uang untuk membelikan Pinocchio buku dan juga pensil. Geppetto pun sedih dan juga merasa bimbang. Akan tetapi Geppetto tetap berjuang. Geppetto pun menjual jaket satu-satunya yang ia miliki untuk memberikan Pinocchio uang agar Pinocchio bisa membeli buku dan juga pensil. Ini Pinocchio, aku memberikanmu uang 3 koin emas untuk membeli buku dan juga pensil. Terima kasih ayah. Tapi di mana jaketmu? Jaketku sudah cukup usang dan tua, aku tidak akan memakainya lagi. Terima kasih ayah. Aku akan pergi ke sekolah dulu ya. Baik Pinocchio, pergilah ke sekolah dan buat aku bangga. Baik ayah, aku pergi ke sekolah dulu. Sampai jumpa. Lalu Pinocchio pun pergi ke sekolah. Dia jalan melewati pasar, melewati orang, kerumunan. Akan tetapi Pinocchio melihat sebuah pertunjukan badut di tengah-tengah desa. Pinocchio pun tertarik dan tidak jadi pergi ke sekolah. Pinocchio pun mendekati kerumunan pertunjukan badut tersebut. Wah, bagus sekali. Badut itu sangat lucu. Aku akan pergi menontonnya. Badut, aku akan menonton pertunjukanmu. Nanti dulu. Kamu tidak bisa menonton pertunjukan badut tanpa sebuah tiket. Bagaimana? Aku cuma memiliki 3 koin emas ini. Ambillah dan berikan aku tiket. Baiklah. Silakan, selamat menonton bocah kayu. Kemudian Pinocchio menonton pertunjukan badut tersebut hingga lupa waktu, hingga pada suatu saat, hingga sesaat setelah menonton pertunjukan badut itu sudah selesailah. Kemudian Pinocchio bingung, aku sudah tidak memiliki uang, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah membeli buku dan juga pensil ya? Lalu tiba-tiba sang badut mencegah Pinocchio pergi ke sekolah. Mau pergi kemana kau anak kecil? Aku mau pergi ke sekolah. Tapi kenapa kau malah menonton pertunjukan badut? Maafkan aku, badut. Aku telah berbohong kepada ayahku. Aku izin untuk pergi ke sekolah, membeli buku dan juga pensil. Tapi aku malah menonton pertunjukan badut. Aku jadi kasihan padamu. Baiklah, Aku kembalikan uang koin emasmu tadi yang kamu berikan untuk membeli tiket. Terima kasih badut. Terima kasih badut. Kau sungguh baik hati dan dermawan. Sama-sama. Ya sudah, sana pergi ke sekolah, beli buku dan juga pensil. Jangan berbohong lagi ya. Kemudian Pinocchio pun pergi menuju ke sekolah dan juga membeli buku dan juga pensil. Pinocchio pun berjalan. Namun di tengah-tengah jalan terdapat kucing licik yang jahat. Dia memandang Pinocchio dari jauh. Bocah kayu, dia membawa koin di emas. Aku harus merencanakan sesuatu. Kemudian kucing itu pergi. Saat Pinocchio sedang berjalan, Pinocchio pun bertemu dengan kucing licik yang tadi. Hei, bocah kayu, mau pergi kemana kau? Berikan 3 koin emasmu itu. Aku ingin membeli susu dan juga ikan. Jangan kucing, aku cuma memiliki 3 koin emas ini. Aku tidak memiliki cukup uang untuk membelikanmu sebuah susu dan juga ikan. Baiklah. Dalam hati kucing ini berbicara, anak ini sangat bodoh. Aku bisa membodohinya. Meow. Lalu kucing itu berbicara kepada Pinocchio. Baiklah, jika kau tidak memiliki cukup uang, aku memiliki sebuah lahan yang bisa menumbuhkan sebuah koin emas jika ditanamnya bertumbuh menjadi sebuah pohon yang akan penuh dengan uang. Benarkah? Apakah kau tidak bohong? Apakah kau sungguh-sungguh? Benar. Mari ikuti aku. Baiklah, aku akan mengikutimu, kucing. Kemudian Pinocchio pun mengikuti kucing. Dan sampailah mereka di sebuah lahan perkebunan. Kucing pun menggali lubang di sana.
lalu menyuruh Pinocchio untuk menanam koin tersebut. Tanamlah koin emas tersebut di tanah ini, bocah kayu. Oh, baiklah. Akhirnya aku bisa membelikan ayahku jaket baru dan juga bisa membeli buku, pensil yang banyak. Kucing itu pun berkata dengan jahat, kau bodoh, mana ada koin emas bisa tumbuh menjadi pohon yang penuh dengan koin. Kau bodoh bocah kayu. Kemudian kucing itu mendorong Pinocchio sampai jatuh ke lubang yang sudah dibuatnya sebelumnya. Tolong aku kucing. Kau bodoh, aku akan mengambil koin emasmu tadi. Kemudian si kucing pun pergi dengan koin emas milik Pinocchio. Pinocchio pun menangis karena dia sendirian di sana. Tolong aku, siapapun tolong aku. Kemudian datanglah sang peri. Kemudian sang peri tersebut berbicara kepada Pinocchio. Pinocchio, kenapa kau bisa ada di sini? Kenapa kau tidak pergi ke sekolah sesuai dengan perintah ayahmu? Maafkan aku peri, aku tadi akan pergi ke sekolah membeli buku dan juga pensil, tapi aku dicegah oleh kucing nakal. Aku dimasukkan ke dalam lubang ini. Sesaat Pinocchio berkata tersebut, hidung Pinocchio pun tumbuh menjadi lebih panjang. Hidung Pinocchio pun bertambah panjang. Peri, kenapa hidungku bertambah panjang? Itu karena kau berkata bohong, Pinocchio. Maafkan aku peri. Tadi ayahku menyuruhku untuk membeli buku dan pensil untuk sekolah, tapi aku menggunakannya untuk menonton pertunjukan badut. Maafkan aku peri, dan sekarang aku sudah menerima balasannya. Kucing jahat mengambil koin emasku dan merampasnya tadi. Ya sudah Pinocchio, karena kamu sudah berkata jujur, maka hidungmu akan pulih kembali. Wah, terima kasih peri, hidungku sudah pulih kembali. Ya sudah, Pinocchio, akan kubantu kau keluar dari lubang itu. Wih, Pinocchio pun terbang dan keluar dari lubang tersebut. Terima kasih peri, kau sungguh baik sekali. Aku akan pergi pulang ke rumah dan meminta koin emas kepada ayahku lagi. Jangan seperti itu Pinocchio, akan kuberikan kau koin emas lagi. Terima kasih peri, kau sangat baik hati. Pinocchio pun mendapatkan 3 koin emas itu kembali. Lalu Pinocchio pergi ke sekolah dan juga membeli peralatan sekolah, ada buku dan juga pensil. Setelah itu Pinocchio pun pulang ke rumah dan juga menceritakan hal yang terjadi kepadanya dengan kejujuran. Pinocchio berkata jujur kepada ayahnya. Maafkan aku ayah, aku tadi berbohong kepadamu. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku maafkanmu, aku akan memaafkanmu. Setelah itu mereka berdua hidup bahagia dengan aman, tentram dan juga damai. Pinocchio tidak pernah berbohong lagi kepada Geppetto ayahnya. Itulah akhir dari cerita Pinocchio. Jadi pelajarannya, kita sebagai anak jangan sampai berbohong kepada orang tua. Kalau berbohong nanti digigit kambing ompong. Ya mungkin demikian cerita dongeng yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.